Sebelumnya tanpa salam, perkenalkan nama saya Sunarsi dengan NIM 230321100003. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara memasukkan sampel data ke dalam SPSS hingga menjadi tabel uji ANOVA, dan saya akan menginterpretasikan hasil dari data tersebut. Langsung saja langkah awal, yaitu di sini sudah ada sampel yang akan kita dijadikan ke dalam tabel ANOVA. Di sini ada 3 sampel. Yang pertama yaitu matematika, yang kedua ada fisika, dan yang ketiga ada biologi. Selanjutnya sampel matematika kita copy semuanya sampai di sini ada 30 data. Kita copy, lalu ke SPSS kita paste. Selanjutnya sampel yang kedua yaitu fisika, kita copy lagi. Kita copy ke SPSS lagi. Nah, untuk sampel yang kedua kita taruh di bawah sampel yang pertama tadi. Kita paste. Lalu sampel ketiga kita blok dulu. Lalu copy ke SPSS lagi. Sampel ketiga sama kita taruh di bawah sampel kedua tadi. Kita paste. Lalu langkah selanjutnya kita di sini sudah tercopy semua. Selanjutnya ke variable view. Tunggu. Data view dulu, kita kasih tanda. Tadi yang pertama matematika, kita kasih tanda 1, lalu enter. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ke variable view. Nah, di sini kita ganti name-nya dulu. Yang pertama tadi ada mata pelajaran. Terus yang kedua ada hasil belajar. Terus kita pergi ke value, klik titik 3, lalu kita kasih tanda. Yang pertama tadi ini tulis angka 1, lalu matematika. ADD. Terus sampel kedua sama. Add. Terus sampel ketiga juga sama. Add lagi, lalu klik OK. Selanjutnya
kita pergi ke Analyze, Compare Mean, lalu ke On-Way ANOVA. Di sini mata pelajaran kita taruh di dependent dan hasil belajar kita taruh di faktor. Kita klik post hoc, lalu LSD, continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar. Ini adalah tabel hasil dari sampel ANOVA. Lalu di sini saya akan menginterpretasikan hasil ANOVA di sini. Kita udah copy sampelnya ke dalam Word. Interpretasi berdasarkan pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut. Dasar pengambilan keputusan 1. Bila nilai F hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Dan bila nilai F hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima. Dasar pengambilan keputusan 2. Bila sig lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Bila nilai sig kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Keputusan. Berdasarkan pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai F hitung pada tabel ANOVA ini adalah sebesar 2651,286 sehingga H1 diterima. Dan berdasarkan pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,00 yang artinya kurang dari 0,5 sehingga H1 diterima. Lalu kesimpulannya di sini, terdapat perbedaan signifikan mata pelajaran antara matematika, fisika, dan biologi karena hasil uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut, dalam hal ini menggunakan LSD. Uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan mata pelajaran dengan membandingkan antara dua nilai ujian matematika, fisika, biologi, fisika, dan matematika biologi. Adapun hasil uji lanjut LSD ini diperoleh hasil pada tabel multiple compression. Hipotesis yang dilanjutkan pada uji lanjut ini adalah H0 tidak terdapat perbedaan mata pelajaran yang signifikan antara nilai ujian 1 dan nilai ujian 2, matematika dengan fisika, biologi dengan fisika, dan matematika dengan biologi. Dan H1 terdapat perbedaan mata pelajaran yang signifikan, nilai ujian 1 dan nilai ujian 2, matematika dengan fisika, biologi dengan fisika, dan matematika dengan biologi. Adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, bila nilai sig lebih dari 0,05 maka H0 itu diterima. Dan bila nilai sig kurang dari 0,05 maka H1 ditolak. Keputusan. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai sig dari uji ANOVA ini perbandingan mata pelajaran nilai ujian fisika dengan matematika adalah sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Dan berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai sig perbandingan mata pelajaran nilai ujian fisika dengan biologi sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Dan poin ketiga, berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai sig perbandingan mata pelajaran nilai ujian matematika dengan biologi
adalah sebesar 0,000, yang artinya kurang dari 0,05 sehingga 1 diterima. Dan kesimpulannya di sini berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mata pelajaran antara dua nilai ujian yang diperbandingkan, baik itu matematika dengan fisika, biologi dengan fisika, dan matematika dengan biologi. Baiklah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri.